Di pojok-pojokan kan dua orang anak wanita usia 10-12 tahun joget-joget. Apa sih salah sosial media gitu? Pembukanya benar nih. Bagaimana kalau saya mau milih shortcut? Udahlah, nggak usah, saya larang aja. Ada nggak dampak buruk? Nah kalau bicara handphone yang nggak boleh gitu ya, Sederhana nih. Nih jawabannya bisa mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga saya nih. Ini ditonton sama istri. Sampai gitu. Dan termasuk anak saya subscribe. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan saya di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Pratama di Guru Kreatif. tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Iya. Mas Mahe, ada satu lagi belum dikenalin nih. Karena formatnya beda nih. Ini pertama kalinya Guru Kreatif Podcast live narsumnya hadir di depan kita Oh, langsung. Masya Sekali sama kita. kebetulan tetangga ya. Mas Daus ya. Ya. Mas Daus. Mas Dausnya siapa dan kita akan bahas apa hari nanti kita kenalan. Ya. Oke. Jadi Mas Mahe, ya kita sempat ngobrol-ngobrol ya, sempat diskusi Mas Guru dan Mbak Guru di rumah dan Mas Daus juga nih. Ini pandemi udah 1 tahun lebih, Iya. hampir 2 tahun nih Mas Daus ya. Udah perayaan aja ya. Udah anniversary Mas. Iya, 2 tahun udah bisa jalan sendiri dia. Bahaya pandemi jalan sendiri. Betul. Berasa banget ya. Ada satu keresahan Mas Daus, Mas Mahe. Anak-anak nih hampir 2 tahun di rumah. Ya, belajarnya online, betul Mas Mahe ya. Betul. Kita udah sering bahas nih Mas Daus tentang suka duka belajar online, mulai dari sisi guru sampai sisi orang tuanya. Jadi si anaknya nggak pernah. Belum. Cuma nggak dibahas. Tapi Iya. dari sisi anak ya. Nah, tapi masalahnya Mas Daus ada sebuah fenomena yang bikin kami agak resah nih sedikit. Terutama dengan banyaknya waktu anak-anak di rumah tidak berinteraksi dengan teman-temannya, hanya berinteraksi dengan gadgetnya saja, belajar dari gadget ya, komunikasi dan segala macam. Akhirnya anak-anak ini tambah akrab dengan gadget, terutama sosial media nih Mas Daus. Ya, sosial media. Nah, contoh ya Mas Daus ya, di daerah tempat tinggal saya gitu. Itu karena nggak sekolah, akhirnya aktivitas kurang ya Mas Maya. Siang-siang atau sore-sore nih Mas Daus nih, di pojok-pojokan kan dua orang anak wanita usia 10-12 tahun joget-joget. Kameranya ditaruh nih di atas tembok. Padahal nggak ada musik dangdutnya tuh ya. Nggak kedengeran, tapi joget-joget dan ternyata sedang main TikTok misalkan seperti itu. Sekarang juga di Instagram ada fitur baru yang mirip-mirip seperti itu. Iya, Nah, Reels kalau nggak salah ya. Reels betul Iya. namanya Reels. Nah, kami ini karena yang mendengarkan Guru Kreatif ini ada dari terutama guru-guru, Mas Guru dan Mbak Guru, lalu juga ada orang tua nih Mas Daus. Kami pengen coba bahas nih fenomena ini nih Mas Daus nih. Karena biar bagaimanapun ide awal sosial media itu adalah pasti positif tujuannya, betul Mas Daus ya, tapi ketika sudah sampai level kebablasan bahasanya orang tua kita dulu kan, pasti akan ada dampak negatifnya nih Mas Daus. Katakanlah seperti TikTok tadi gitu ya. Orang-orang atau anak-anak dengan mudahnya joget-joget. Nah, kalau kita bicara aurat mengumbar aurat ya di sisi lain, tapi kan pasti secara psikologis juga ada pengaruh nih Mas Daus nih. Ya, kita mau larang pun ya memang aktivitasnya lagi nggak ada nih sekarang nih. Nggak sekolah gitu. Berteman juga berkurang ya. Berkurang gitu Mas Daus. Nah, dan permasalahan lagi dari sisi guru atau orang tua mungkin bingung Mas Daus ya. Termasuk kami nih ya, yang orang tua nih. Ini menyikapinya gimana Mas Daus nih? Misalkan, apakah kita larang dia install TikTok? Atau sekalian dilarang nggak usah megang HP? Gitu. Atau bagaimana nih? Nah, kebetulan Mas Mae dan Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, kita perkenalkan dulu ya. Mas Daus ini siapa? Jadi Mas Daus ini praktisi anak dan remaja. Betul ya Mas Daus ya? Iya, insya Allah. Mas Daus ini biasa aktif di Sahabat Diar, betul ya? Nanti kita tanya Sahabat Diar itu apa. Jadi jelasin sama Mas Daus. Nah, itu tuh keresahan kita Mas Daus tuh. Iya. Ya, keresahan kita soal itu. Ini gimana nih, kita butuh referensi lah. Butuh referensi. Iya, serba salah Mas Daus nih. Karena Mas Daus yang mungkin lebih akrab ya, lebih lama berkecimpung di dunia anak dan remaja, mungkin bisa kasih kita sudut pandang lain menyikapi fenomena ini. Gitu ya Mas Maya, pengantarnya. Silakan Mas Daus.
Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru dan Mas Guru ya, dan Pak Kepala Sekolah nggak ada ya? Pak Kepala sekolah dan Mbak Kepala Sekolah gitu. Mas Kepala Sekolah dan Mbak Kepala Sekolah. Ya perkenalkan ya, saya Nur Firdaus. Ya betul tadi yang disampaikan sama panggilnya Mas juga ya. Betul. Mas Angga, kemudian ada Mas Mahe ya. Saya di pendidikan atau di bidang anak dan remaja. Ya. Kebetulan praktisi anak dan remaja karena memang banyak bergelut dunia anak remaja, termasuk konsentrasi saya tuh di bidang pendidikan seksualitas, pubertas, kemudian satu lagi literasi digital. Yep. Dari sana bisa juga bicara tentang yang namanya parenting, karena kan persoalan-persoalan ini nggak kita ajak orang tuanya, gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya apa sih salah sosial media gitu? Apa sih salahnya sosial media? Apa sih salah sosial media gitu ya? Terus yang kedua tadi ada pernyataan menarik tuh, makanya saya tulis gitu ya. Anak-anak kita juga sekarang tambah akrab ya sama gadget gitu ya. Tapi jangan-jangan malah nggak akrab sama orang tuanya. Betul. Gitu ya. Bisa jadi. Iya kan. Terus kalau sama gadget dia akrab, kayaknya nggak pernah selek ya. Nggak pernah ribut. Iya. Sama orang tua kebalik ya. Iya, Kayaknya dia selek mulu ya. Akrabnya susah gitu ya. Sama gadget nggak pernah ngelawan. Iya gitu ya. Sama gadget nggak pernah ngelawan gitu ya. Kayaknya asik banget gitu ya. Kalau nggak akrab kayaknya nggak asik gitu. Betul. Nah jadi apa yang salah dengan sosial media sebetulnya kan gini ya. Sosial media itu kan apapun lah ya, setiap aplikasi yang dibuat itu sebetulnya tujuannya positif, ya, netral betul. gitu ya. Tapi kan tetap ya bahwa aplikasi itu adalah sebuah industri, ya, sehingga ketika sesuatu yang netral ini, ketika digunakan oleh para penggunanya gitu ya, terjadi produktivitas lewat konten. Akhirnya konten-konten itulah yang muncul. Ya, saya nggak ngerti ya secara ilmu algoritmanya gitu ya. Mungkin teman-teman Mas Guru nih pada tahu gitu ya. Nah, akhirnya muncullah ternyata konten yang paling disukai adalah misalnya TikTok, itu identik dengan joget. Iya, Nah, akhirnya sama TikTok akhirnya ya di accept utilize lah. Yuk kita terima, oh ternyata banyak menggunakan justru buat joget gitu ya. Yang laku yang jogetnya. Ya, betul. Gitu. Akhirnya dipublikasi, dipromosikan lewat joget, di endorse juga lewat artis-artis dengan bentuk joget gitu. Akhirnya seolah-olah TikTok ini joget. Ya, nah di usia-usia yang remaja tadi nggak punya ide kan, akhirnya buat joget ya, gitu. Nah, kalau saya tanya sama anak-anak usia ini nih, kamu tahu TikTok? Tahu apa jawaban kalau saya tanya? Buat apa TikTok? Buat itu kak, joget-joget di videoin kan gitu. Berarti mereka salah kan? Nggak salah juga kan gitu, karena yang mereka tangkap adalah itu, dan teman-temannya pada joget di TikTok. Iya, gitu. Bahkan orang tuanya joget di TikTok. Iya, banyak. Banyak orang tuanya joget di TikTok. Iya, banyak. Bener, bahkan nggak usah ditahan, Mas, keluarin aja. Iya, bahkan saya pernah menemukan ada satu orang tua yang curhat ke saya gitu ya. Dia punya anak, berarti dia udah punya cucu ya, karena anaknya itu dia ceritanya gini. Saya tuh ya sering ngajarin anak cucu saya sholat gitu kan. Kadang dia sering ikutin gitu ya. Ketika saya udah ngajarin sholat segala macam, ibunya TikTokan di depan anaknya. Anaknya ikut-ikutan TikTok ibunya. Nah, ibunya tadi ibu muda. Gitu yang memang masih banget pengen ini ya eksis. Nah, eksis gitu ya. Ini bukan merek ya. Iya, bukan. Eksis banget. Ini pakai E ya. Nah, jadi itu jadi sebetulnya kalau dibilang apakah terjadi di usia remaja, ternyata nggak juga gitu ya. Nah, kan yang kedua adalah kita ini kan mengalami hal yang namanya cultural shock ya. Cultural shock. Nah, salah satu cirinya adalah banyak orang menggunakan itu, orang ikut menggunakan. Nah, kalau ibaratnya gini, kalau kita bukan orang yang ikut-ikutan cultural shock, dia akan melihat tuh, kayaknya bukan buat nari doang deh, bisa buat yang lain. Iya. Kalau kritis itu juga. Iya kan, gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya mereka nggak punya referensi. Kalaupun ada tenggelam tadi karena banyaknya joget tadi. Jadi bukan cuma masalah ini ya berarti ya, bukan masalah eksis ya, tapi juga mungkin kalau saya nggak tahu ya di TikTok tuh apakah namanya sistemnya follower atau apa gitu. Nah itu yang menurut saya akhirnya dia ingin mencari viewers juga.
Dia ingin menjadi followers juga. Ya, kalau udah tahu masalah monetize kan ya. Endorsement gitu ya. Mau nggak mau ya. Ya. Bahkan mungkin kalau dengan sampai yang terakhir tuh Mas yang kita lihat saking nyari konten nyetopin truk di jalan akhirnya ditabrak kan itu sampai segitu loh pengaruhnya. Itu remaja Mas tuh. Itu usia belasan tahun ya. Itu belasan tahun. Nah, pertanyaan gini Mas Daus ya. Artinya kan fenomena ini tidak bisa kita bendung nih. Cultural shock kan tadi kan katanya. Kita tidak mungkin bisa membendung itu ya. Nah, secara psikologis nih Mas Daus, kan Mas Daus juga bidangnya ya, praktisi di psikologis anak terutama dan remaja gitu ya. Ini pengaruh buruknya ada nggak sih Mas dengan fenomena ini ya yang semua orang berlomba-lomba ingin eksis tadi, bikin konten itu kan pasti pengaruhnya langsung dia tuh udah berapa yang lihat, udah berapa yang like, itu kan yang dicari gitu ya Mas ya. Makin banyak tuh kayak makin puas tuh ya. Nah, ini kan yang nggak tahu secara psikologis untuk anak-anak gitu ya, yang masih sekolah belasan tahun yang harusnya berpikir berlomba-lomba dinilai pelajaran misalkan gitu ya, atau berprestasi positif gitu. Itu gimana tuh menurut Mas Daus? Sebetulnya gini ya, kalau anak kita ngelihat anak usia remaja gitu ya, itu sebetulnya kan anak-anak ini pertama dia butuh eksistensi ya. Betul. Eksistensi itu berarti pengakuan ya. Nah, pengakuan ini sebetulnya kalau di masih usia sebelum remaja gitu ya, itu pengakuannya kan dapatnya dari orang tua. Ya, misalkan wah hebat gitu, misalkan wah anak baik ya nak gitu, misalkan wah soleh ya nak gitu, wah solihah ya gitu ya. Tapi ketika udah berunjuk remaja gitu ya, nah eksistensi ini, penghargaan ini buat dia nilainya ya dari 1 sampai 10 orang tua tuh cuma di bawah 5 lah. Nggak penting-penting amat. Penting-penting amat gitu ya. Yang penting duitnya gitu kali ya. Iya, jajan aja yang penting. Penting kuota jalan gitu ya. Nah, disitulah dia butuh orang lain. Nah, saya kalau lagi seminar tuh suka bikin ilustrasi ya. Ada sebuah gambar tuh yang menarik buat saya gitu ya. Pernah lihat gak gambar? Ini sebenarnya gambar persepsi. Ya, gambar persepsi. Kalau melihat agak susah ya kalau kita visualkan di sini ya. Jadi nanti kita masukin aja. Oh, bisa ya? Oke. Jadi di gambar persepsi itu ya ada gambar 4 hewan ya, satu keluarga hewan harimau. Nah, harimau ini ada 4 gitu ya, ada induk, ada betina, jantan sama anaknya 2. Nah, kalau dalam proses psikologinya itu ada muka harimau di tempat yang lain, ada di batu, ada di tanah. Pernah lihat ya? Pernah ya? Nah, anak-anak kita sebetulnya mereka ada nuclear family, itu yang kelihatan. Bapak, ibu, gitu ya. Terus ada kakak, adik, itu nuclear family, keluarga inti. Nah, berarti saat usia masih anak-anak, mereka bergaulnya pun nggak jauh dari orang tua. Paling gampangnya gini, kalau misalkan dia keluar rumah, paling rumah tetangga. Paling jauh-jauhnya paling depan ujung gang gitu ya. Tapi kalau dia udah mulai remaja, dia ingin bergaul ke tempat yang lebih jauh atau waktu yang nggak terbatas. Bahkan orangnya nggak terbatas. Nah, apalagi sekarang namanya era internet ya, sosial media. Nah, berarti yang tadi dia ingin bergaul sama orang, banyak orang. Nah, sekarang eksistensi pun dia ingin dapat juga dari orang lain. Nah, kalau misalkan dia buat sesuatu gitu ya, dia udah nggak peduli lagi siapa yang nge-like, tapi yang dilihat berapa orang yang nge-like, gitu. Kuantitas. Ya, makanya anak-anak usia ini kadang ya, ini dari riset kecil-kecilan lah. Ya. Kan anak sekarang dikit-dikit apa-apa ngomong riset ya. Betul. Riset kecil-kecilan lah. Saya nanya nih ke anak-anak usia ini kalau seminar gitu ya, berapa sih kamu punya akun sosial media? Jawaban mereka minimal 3. Minimal 3. 1 nama asli ya. Kalau misalkan orang tua nanya punya sosial media, punya nih. Buat keluarga nih. Orang tua. Ya, ini sosial media dia. Tapi ada satu lagi. Buat apa nih? Buat stalking. Buat stalking ya, buat sesuatu yang ibaratnya mungkin ngaco-ngaco ya. Ibaratnya ngebandel-bandel dia lah gitu ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, itu fungsinya buat nge-like. Ya. Nge-like punya dia juga gitu. Buat nama-namain aja. Pernah dengar ASFM nggak? ASFM pernah kan? Itu kan kayak tanya jawab gitu. Ya, itu saya pernah nemuin tuh anak. Kamu punya ASFM? Ada temennya yang cerita, aku punya kak, itu kak dia punya sampai 4 kak ASFM. Kenapa? Iya kak, soalnya dia nggak pernah ada yang nanya. Akhirnya dia nanya sendiri.
saking ingin ada pengakuannya, dan itulah kenapa zaman sekarang jual beli followers laku. Ya dengan menunjukkan followersnya banyak, walaupun dengan beli itu prestasi buat apalagi yang usia remaja. Sebetulnya ini sih ada nuansa psikologis yang namanya emptiness, kekosongan sebetulnya dalam diri anak-anak remaja kita gitu ya. Kan sebetulnya mereka di usia-usia ini kan sebenarnya udah punya, harusnya ya, pertama kan pembentukan jati diri. Ya kan. Nah, pembentukan jati diri kan nanti akan menjadi sebuah identitas diri. Namanya juga pembentukan, berarti kan pencarian. Betul. Ya, cari ini. Nah, anak-anak ini kan sedang mencari apapun. Nah, mereka nggak tahu, seperti halnya angin bertiup bahwa sekarang lagi TikTokers. Mereka ngerasa bahwa disitulah tempat dia menemukan jati dirinya, gitu kan. Kalau nggak main TikTok, nggak joget, berarti belum update. Iya, betul. Minder kan, gitu kan. Kayak tadi yang ASFM, temannya pada punya, ternyata yang lain udah cukup update, nah dia bikin aja 4, gitu kan. Orang yang lihat postingannya, kok ada yang nanya, dia nggak tahu dia juga, gitu kan. Gitu. Jadi itu kekosongan itu yang sebetulnya kenapa anak sekarang tadi bahasanya akrab. Kekosongan itu diisi sama sosial media tadi, gadget tadi gitu. Yang sebetulnya mereka butuh eksistensi itu dari orang lain. Nah, tapi mereka merasa temennya kurang bisa menerima dia gitu ya. Ada ya, kalau kita remaja itu kan ada ya teman kita yang kadang diri kita nih nggak sempurna pokoknya depannya, iya kan? Ada aja julukan yang kita dikasih betul. Saya punya teman tuh ya, dia jago banget nih, hafal banget bahasa Arab. Itu dipanggilnya kamus jalan gitu, nggak nyaman buat dia. Oh, kamus jalan gitu. Padahal positif sebenarnya. Positif ya gitu ya. Tapi mungkin narasi atau ekspresi atau timing yang dilakukan tuh nggak pas, jadinya apaan sih kamus jalan nggak nyaman. Atau bahasanya awkward ya, saya semalam baru dapat awkward ya, canggung ya. Nah, gitu sih kira-kira sementara itu. Kalau saya lagi mikir gini, itu dari sudut pandang yang mungkin khawatir ya Mas Angga ya. Kalau saya berpikir dari sisi ini, jangan-jangan ini bagus. Saya mencoba dari sisi kebalikan. Nggak apa-apa, saya jadi wasit aja nih. Format baru gitu. Jangan-jangan di masa nanti ini tuh jadi solusi untuk tadi menemukan jati diri yang tepat. Tinggal adalah bagaimana kita sebagai lingkungan di sekitarnya, ring satunya ini, itu menemukan pengakuan, si anak ini diberikan pengakuan oleh circle yang tepat. Ya, dalam pikiran saya nih, saya mencoba membalikkan dari sisi Mas Angga, dari sisi yang jangan-jangan ini solusi. Nah itulah maksudnya diskusi. Saya sebenarnya arah diskusinya lebih pengen seperti ini Mas Daus nih. Contoh ya. Sekarang eranya itu ya. Kita nggak bisa, tadi Mas Daus udah jelasin panjang lebar. Memang pasti akan ke sana. Anak remaja akan mencari eksistensi gitu ya. Contoh misalkan ada anak saya nih misalkan. Ketika tahu YouTube itu bisa ngupload video sendiri, dan mungkin ada teman-temannya yang ngupload YouTube, akhirnya dia berusaha bikin, Mas Daus, berusaha bikin konten versi dia, dan diupload di YouTube sama dia. Nah, pertanyaannya kan sekarang nih, kita sebagai orang tua atau sebagai guru, bagaimana sikapnya nih? Misalkan contoh yang kebayang dengan saya adalah, berarti harusnya nih, bukan seharusnya, ide saya nih ya, Mas Daus, ide saya nih. Mas Guru dan Mbak Guru udah tahu nih fenomena di luar sana sekarang lagi orang keranjingan TikTok. Kan bisa aja tugas online salah satunya bikin video TikTok tentang IPA misalkan. Daripada dia joget-joget misalkan soal nama-nama cowok yang setia, nunjuk-nunjuk. Mendingan dia bikin sebuah TikTok dengan konten ciri-ciri makhluk hidup, bernapas, bergerak, berkembang biak, itu kan jadi solusi kan sebenarnya. Salah satu yang terpikir oleh saya. Itu kreatif banget, ya kan. Nah, tapi kan masalahnya kan apakah dari sisi orang tua atau Mas Guru dan Mbak Guru sendiri terbuka nih sama itu, gitu loh. Sebetulnya gimana ya? Kalau saya ngelihat gini, ini persoalan tuh gini. Kemarin tuh waktu awal-awal pandemi itu banyak yang guru-guru mengajar gitu ya, mereka ngerasa lelah dengan pembelajaran media online. Kenapa? Karena ngerasa anaknya nggak terjangkau. Terus anak-anak kita kan selama ini visualnya dari guru ya,
Guru berdiri di depan papan tulis, terus ngajar. Iya misalkan ya, untung nggak suruh berdiri saya, pegang kapur gitu, nggak bisa dihapus. Nah terus si anak bosen kan? Bosen kenapa? Ya guru tidak ada ekspresinya, tidak ada bahasa tubuh yang muncul gitu ya. Ini mungkin yang positif dari TikTok tadi, karena biasa joget, dia punya bahasa tubuh yang bagus gitu. Jadi menarik gitu. Iya betul itu. Nah terus ada persoalan. Nah ternyata guru sendiri juga punya persoalan tentang yang namanya penggunaan media belajar yang lebih ternyata harus begini gitu. Besar sih peluangnya. Karena itu juga berarti yang harus dipahami adalah gurunya. Gitu. Gurunya pun berarti kan paradigmanya paham juga. Iya, paham juga bahwa TikTok itu nggak cuma bisa buat joget doang gitu. Bukan jelek doang. Iya, benar tadi yang iya gitu. Cuma memang persoalannya gini. Ketika kita mau mengarahkan anak menggunakan sebuah sosial media platform gitu ya, itu harus diawali dengan namanya edukasi. Diawali atau dibarengi atau disisipi. Jadi nggak serta-merta kita lepas segitu aja. Karena kalau nanti dia sudah menggunakan itu, dia upload, berarti kan konsekuensinya ini ada akun atas nama dia nih di TikTok, ya kan? Di-upload gitu kan. Ya, itu kan ada menu-menu yang ibaratnya dia bisa ngeliat yang lain di situ. Pasti. Nah, itu yang pentingnya ibaratnya literasi digital itu perlu. Akhirnya kan anak jadi terpapar juga gitu. Padahal tugasnya cuma berapa lama, dia akhirnya ya Bu pakai TikTok lagi. Ternyata dia TikTokan terus gitu kan. Itu sih yang persoalan. Mungkin dia nggak produksi konten cuma dia akan menghabiskan waktunya cukup panjang di situ. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan ini kan kita kan berasumsi bahwa masa sih masih ada anak yang nggak punya akun TikTok nih sekarang, misal dengan kondisi sekarang kan berarti harusnya kan dari sisi Mas Guru dan Mbak Gurunya nih yang harus membuka pikiran, gimana nih kita manfaatin biar anak-anak itu ada positifnya nih dengan konten itu, karena kalau dihilangkan nggak mungkin kan Mas. Iya. Ya, kan? Artinya kan kita menyesuaikan ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan aja sebetulnya makanya ya. Cuman memang sama anak-anak itu memang dikenalkan dengan yang positif. Yang tadi saya bilang di awal, yang di awal saya bilang tadi kan, TikTok itu ternyata banyak yang menggunakan untuk joget karena hanya durasi 1 menit, simple, singkat, dan itu mudah diingat, dan itu ternyata viral. Akhirnya si TikTok sendiri juga mengendorse banyak artis, banyak yang punya followers, selebgram dan sebagainya menggunakan TikTok untuk joget juga. Akhirnya si anak kan juga taunya TikTok buat joget. Padahal ada yang lain loh. Yang lain yang tidak terekspos. Iya, yang harus diajarkan. Atau mau menjadikan anak-anak itu memang pelaku untuk konten-konten positifnya kalau memungkinkan. Iya, gitu. Walaupun bikin konten yang itu emang harus dibantu sama guru ya. Kan pendidikan ya. Kalau joget berarti yang bisa membuat anak-anak itu sering TikTokan juga guru olahraga ya gitu. Ayo coba gerakan senam gitu. Bisa loh sebenarnya kan. Iya benar, senam, guru tari gitu ya gitu. Lanjut ya Mas Bay, ada pertanyaan. Sering main ketawa itu maksudnya gini, ternyata saya tuh cuma ngeliat pertanyaan, tapi saya juga terkejut dengan jawaban itu sendiri gitu. Maksudnya saya berpikir pertanyaan tadi saya bilang itu solusi, ternyata bener ya bisa jadi solusi gitu. Kemudian yang kedua saya berpikir saya mencoba kembali lagi. Jadi kalau tadi udah disetujui dan ini ternyata benar, bisa proven gitu. Saya kembali ke sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau saya mau milih shortcut? Udahlah, nggak usah, kita larang aja. Ada nggak dampak buruk, Mas? Jadi larang anak nggak TikTokan? Iya. Saya bahasa ekstrim ini udah main handphone, saya installnya cuma batasin cuma WA, Zoom, Google Classroom, udah. Yang lain sama game short gitu. Nggak boleh sembarangan ini dan sebagainya. Solusi nggak sih begitu membatasi anak, contoh ya mungkin Mas Bay membatasi install. Kalau saya ekstrim Mas, sampai sekarang anak saya nggak punya handphone sendiri. Ini lebih ekstrim saya. Sampai sekarang anak saya itu yang padahal mau beli yang berapa mampu gitu ya. Nggak mampu juga tapi maksudnya itu bercanda bohong. Ya mungkin kalau mau dipaksakan bisa kita belikan Mas gitu ya, untuk kebutuhan sekolah terutama gitu ya. Tapi kan masalahnya, apakah saya merasa belum bisa mengkontrol itu gitu. Banyak teman-teman seumuran dia yang udah punya dibelikan, orang tuanya memang memperjuangkan bahwa anaknya bisa megang handphone. Tapi yang saya lihat, mohon maaf, tanpa menghakimi, tanpa menjudge orang tua gitu ya. Yang saya lihat, orang tua memberikan anak handphone
lebih ke arah biar hidup dia tidak terganggu, Mas. Iya, orang tuanya tidak terganggu sehingga ketika misalkan contoh udah ada handphone, pasti anak itu nggak akan ngerengek seharian di rumah, dan ibunya bisa melakukan hal-hal yang nyaman buat dia gitu, entah nongkrong juga sama ibu-ibu lain, ya, atau main handphone untuk diri dia sendiri dan lain-lain ya, itu fenomena juga tuh. Nah, menurut saya dasar itu yang buat saya masih belum bisa nih, karena pun kalau untuk kebutuhan sekolah pun masih bisa pakai handphone ibunya, handphone saya, atau PC bahkan gitu untuk online. Jadi buat saya belum ada urgensi untuk membelikan anak itu handphone, karena saya merasa belum mampu untuk mengontrol dia. Saya kayak tadi Mas Mahe bilang, kita batasi installnya gitu. Sedangkan handphone punya dia punya tempat privasi dia sendiri. Ketika anak sekarang pinter-pinter, dia install, dia uninstall lagi. Beberapa handphone punya 2 ruang loh. Iya, bisa jadi kalau saking pinternya gitu ya. Nah, logonya diganti-ganti ya. Iya. Nah, itu Mas Daus lebih paham karena mungkin lebih banyak ketemu orang-orang yang begitu, remaja-remaja seperti itu. Nah, saya pribadi lebih ekstrim dari Mas Mahe. Enggak bisa. Belum, handphone nggak ada cerita mau ngerengek, mau nangis, mau kayak apa, nggak bakal ada yang namanya dibeliin handphone. Gitu Mas. Nah, apakah cara begini masih relevan? Kalau Mas Angga berarti handphonenya nggak pakai. Kalau saya nggak dibeliin handphone. Mas Mahe berarti lebih ke dibatasi. Tapi dibatasi. Iya. Tapi lebih ke persoalan sosial media tadi ya. Iya. Apakah ada dampaknya? Kalau dibilang mungkin saya bukan bilang dampak ya, tapi implikasi ya. Implikasi itu misalkan dia tetap interest sama hal itu, tapi dia mainnya di belakang kita. Itu. Ya, mungkin di tempat temennya. tapi tiba-tiba akun TikToknya terus produce ini ya, konten segala macam. Gitu. Iya, kan dia bisa buka punya temennya, gitu kan. Itu implikasinya. Akhirnya kontrol kita kan jadi agak sulit ya. Kalau dibilang mana? Aku kan ini di handphone nggak punya segala macam. Iya, gitu ya. Dan itu persoalan yang namanya motivasi eksternal. Ya, kan berarti kan dari kita kan, bukan dari si anak kan. Nah, harusnya yang harus kita lakukan adalah sebetulnya membangun motivasi internal agar misalkan ngobrol dulu nih tentang sosial media, termasuk misalkan TikTok gitu ya, manfaatnya, negatifnya gitu ya, sehingga ajak anak untuk berpikir ya, diulang lagi, akhirnya itu menjadi sebuah aturan yang harus disepakati ya, jadi anak juga mengutarakan ide aturannya gitu ya. Kemudian disepakati gitu ya, kemudian ya udah jadi kontrol bersama. Jadi nanti kalau orang tua melarang, orang tua membatasi, itu hasil dari kesepakatan bersama. Sehingga munculnya oh iya ya, kemarin kan kamu udah bilang masalah itu, iya mah gitu. Kalau peraturannya ada persoalan, dievaluasi lagi. Mah, aku nggak suka mama nggak boleh, aku udah install TikTok, nggak pernah boleh pegang TikTok. Oh jadi kamu maunya apa nak? Aturan dirubah, ayo rubah. Apa? Kamu maunya apa? Boleh buka TikTok mah, boleh konten kayak teman-teman aku joget. Oke, berapa lama? Apa semua konten yang kamu mau ini? Misalkan dia produce konten tuh seminggu 2 kali gitu. Setiap minggu 2 kali itu atau gimana? Ya nggak juga sih mah, aku mau itu. Jadi anak itu ada ruang untuk mengutarakan, dilibatkan. Itu berarti kan motivasinya internal. Jadi nggak saklek-saklek juga sebetulnya. Gitu sih ya kalau bicara itu. Nah kalau bicara handphone yang nggak boleh gitu ya, nih jawabannya bisa mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga saya nih. Ini ditonton sama istri. Dan termasuk anak saya subscribe. Anak ini konteksnya berarti anak pertama. Yang pertama. Oh usia? 9. Oh 9. Sebetulnya kalau masih usia 9 ya, berarti kan dia belum usia belasan. Betul. Ya. Dan kalau dilihat ya, segala sesuatu yang berkaitan sama sosial media itu minimal usianya belasan, bahkan 13. Ya. Ini belum bicara handphonenya. Ya, bicara apapun persoalan bicara persoalan dia punya 13. Akun, ya. Meskipun Facebook misalkan ya, 13. Rata-rata 13. Ya. Logikanya sederhana sih, bahwa anak usia 13 itu berarti anak yang sudah bisa berpikir, menimbang, memutuskan. Logikanya. Betul. Walaupun kenyataannya nggak begitu. Gitu ya. Banyak yang matang pohon. Iya. Matang mangga sebetulnya ya. Gede badan tapi nggak matang dalamnya. Kayak mangga lah ya gitu. Nah, balik ke soal tadi Mas, yang saya melarang handphone di anak usia 9 tahun. Nah, berarti kan 13 tuh dia berarti dia sudah bisa memilih ya, logikanya gitu ya. Tahun ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau dalam Islam itu kaitannya sama balik.
Balik itu kematangan fisik. Nah, akil itu kematangan mental. Nah, karena anak yang tadi saya bilang kabar buruknya adalah anak-anak sekarang lebih cepat kematangan fisiknya, baliknya gitu berarti. Baliknya. Nah, tapi persoalan mentalnya ini belakangan. Akil. Ya, bahkan nggak cuma belakangan, ninggalin jauh. Nah, itu persoalannya. Ya misalnya gini lah contoh. Ada orang lagi anak-anak SMA tawuran gitu ya. Itu badannya gede-gede gak? Ya kan? Terus ada yang misahin gitu ya apa-apa gitu. Kan dilawan sama dia gitu. Itu kan persoalan akilnya apa baliknya tuh, badannya. Kan akilnya nggak berfungsi kan gitu. Harusnya kan dia udah berpikir. Nah, itu kalau dalam Islam tuh balik itu harusnya beriringan. Karena itu ada kaitan dengan namanya mukallaf ya. Mukallaf itu berarti syariat agama sudah dibebankan sama dia. Berarti dia sudah bisa memilah, memilih. Tapi persoalannya orang tua kan gak mengasah itu. Nah, berkaitan juga dengan persoalan handphone tadi gitu. Kalau dia belum bisa memilah, memilih dengan benar, apalagi di gadget itu. Di gadget itu ya. Itu saya bikin banyak ilustrasi. Misalkan gadget itu kayak pisau. Gadget itu kayak kamu masuk hutan belantara gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Nah, itu di situ anak udah bisa milah-memilih apa belum? Gitu. Yang paling sederhana deh kalau di rumah misalkan ya di rumah. Mah aku mau main gadget dong gitu ya. Aku pengen punya gadget gitu ya. Nah, kalau saya sama ponakan waktu itu pernah bahkan anak SMP gitu ya. Saya bilang gini, kamu mau punya handphone? Iya, oke. Berikan 15 alasan kenapa kamu mau punya handphone. Tertulis. Kan tahu anak usia remaja kan banyak suka bikin alasan kan? Nah, sekarang alasannya kita minta di depan. Jangan di belakang. Kalau di belakang kan dia ini apa bluffing ya. Bikin-bikin kan. Karena depan 15 alasan tertulis. Nggak boleh nggak tertulis. Nah, nanti ketika dia datang bawa proposal alasan itu, ayah, mah aku udah bikin nih 15 alasan ya. Dan semua alasan itu ketika dia buat pasti dia mikirin dulu. Ini kalau saya ngomong gini, ntar diskakmat sama orang tua saya. Dia sudah tahu. Oh, udah tahu dia. Lah, tapi kan kita sebagai orang tua pernah dong jadi remaja juga. Iya. Harusnya pinteran gitu strateginya. Iya, gitu kan. Misalkan, mah, Bu, aku punya handphone biar nggak usah biar terus aktif di grup. Gitu ya. Grup kelas. Iya, grup kelas. Terus yang kedua apa, ketiga apa gitu ya. Datang nih. Nah, pas ketika dia datang bawa 15, bahas satu-satu. Berapa lama bahasnya? Tuntaskan. Nomor 1. Debat-debat di situ. Misalnya gini, mah, biar aku nggak numpang-numpang mama kalau ada grup Google kelas. Iya, biar aku dapat berita yang up to date gitu. Pakai handphone mama bisa nggak kalau untuk sekedar ini? Tapi kan nggak up to date segala macam. Oke, kalau mama lagi kerja, kamu lagi di rumah, bisa nggak mama telepon ke rumah? Iya, mah. Jadi kan dia akan cari alasan. Alasan apa lagi nih? Alasan apa lagi nih? Jadi alasan-alasan itu di depan, bukan di belakang. Nah, ketika di belakang kan udah dikasih kamu nih buat ini. Wah, udah alasan pasti lebih banyak. Udah tangan sama dia. Ya, udah dipegang barang ini. Belum lagi masalah privasi tadi. Itu bahasan sendiri tuh buat saya privasi. Banyak orang tua yang kecewa juga sama anak persoalan privasi gitu ya. Jadi kesimpulannya usia 9 tahun belum dikasih punya handphone tepat. Itu. Ya berarti. Bener ya, anak saya, istri saya, dengar ya. Keputusan saya tidak salah ya. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana kesiapan orang tua. Persoalan-persoalan apa yang itu menjadi letupan-letupan kecil lah. Mama ini lagi punya kerjaan, kamu ganggu aja segala macam. Nah, tinggal bagaimana menyelesaikan itu ketimbang ya dia dibelikan seolah-olah kita nggak punya persoalan, ternyata persoalan itu sedang menunggu, sedang kita tabung. Tahu-tahu nanti kita tanpa terasa udah terbobok sendiri dan kita kaget. Akhirnya jadi masalah yang banyak. Gitu. Mulai dari mana nih? Ternyata mulanya ini dari handphone sini dulu gitu. Saya sebetulnya bukan ini banget sama handphone ya, dalam arti nggak anti gitu. Saya kan juga pengguna handphone betul. Jadi sebetulnya gini nih. Akan terjadi di mana antara anak dan orang tua pemisahan gap pengetahuan yang cukup jauh. Informasi, persoalan istilah. Misalkan gini ya, contoh ya, pakai bahasa istilah tadi udah tahu band Korea gitu ya. Misalkan anak lagi, mah aku mau cerita dong mah. Cerita apa sih? Ini mah drakor terbaru. Nih ya, itu ada istilah baru ya. Terus orang tua drakor apa sih? Gitu ya. Itu kan udah beda tuh. Ini anak masih sabar nih. Mah drakor itu drama Korea. Singkatan mah. Oh, drama Korea gitu ya. Nah, teman-teman aku
demen banget mah drakor. Belum lagi ini mah apa namanya misalkan dia nyebut BTS apa segala macam. Itu apalagi tuh? Itu apa lagi? Ah, baru dia nggak sabar. Ngomong-ngomong nggak nyambung. Ya. Itu gap informasi yang dia nggak di lain waktu nggak akan mau lagi cerita sama kita gitu. Iya. Jadi yang penting-penting aja sesuai dengan maunya orang tua. Misalkan gini ya, udah makan, udah mah. Sekolah tadi apa? Ada PR, nggak ada mah. Begitu aja udah. Artinya nih Mas Daus, berarti Mas Guru dan Mbak Guru sebagai pendidik anak-anak, orang tua sebagai guru yang pertama bagi anak-anak mereka, seharusnya juga mengupdate informasi dong. Iya, betul. Betul ya. Betul. Dan itu nggak susah kok. Gini aja. Dan benar nggak susah. Artinya gini, misalkan kita mau cari, coba ketik di Google, ya. Apa yang sedang disukai usia remaja? Ini muncul kok datanya. Misalkan film atau misalnya lebih spesifik apa yang sedang disukai grup band Korea apa yang disukai sama remaja. Tuh yang termuncul sendiri kok. Nah, itu tinggal kita baca aja. Karena setiap orang pasti udah mereview segala macam gitu ya. Akhirnya kita tahu pas kita ngobrol sama anak, kamu ini digoreng drakor gak? Mama mah drakor yang ini nyebut judul. Mama tahu, ya tahu lah. Padahal cuma tahu itu doang sebenarnya. Tapi anak langsung, mama gue tahu nih ngomong kayak gini. Gitu. Asik nih. Iya. Jadi kan bahasa akrab tadi, kalau gadget itu kan apa aja dia bisa tahu ya. Nah akhirnya anak, mama gue juga kalau diajak ngobrol gini juga tahu. Gitu. Akhirnya orang tua juga sadar-sadar diri untuk dikit-dikit nggak Google gitu ya. Ini cari di Google. Ini udah cari aja di Google gitu. Akhirnya kan orang tua nggak tanpa sadar bikin gap sendiri ya, cari di Google, cari di Google gitu ya. 10 kali aja ada PR. Cari di Google lah, ngapain nanya orang tua, dia nggak tahu juga. Gitu. Akhirnya anak ngerasa orang tua nggak tahu apa. Ini sebenarnya jangan jauh-jauh dari anak lagi. Nyambung lah. Hadir. Bahasa kita waktu itu kan orang tua harus hadir. Tapi kadang hadir itu suka kurang. Ya kan banyak anak kan sekolah kamu hadir kata nih hadir tapi dia tidur tapi nggak masuk ya. Tapi ya intinya hadir dan berarti bisa betul hadirnya dalam hal apa gitu. Biasa lah pokoknya nih kalau diterusin mah nggak kelar-kelar. Nggak habis nih. Harus ada seksi lanjutan gitu ya. Insyaallah. Ada satu segmen khusus untuk hal-hal kayak gini. Ini sebenarnya udah tengah malam juga gitu ya. Ngantuk nih. Nggak ada lambung, nggak ada jeda. Ini durasinya berapa kali lipat podcast kita biasanya Mas Wei? 3 episode. Karena hadir langsung, jadi feel-nya enak ya. Untuk diberhentiin susah. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang juga gitu ya Mas Daus ya. Kita sudah banyak daging semua nih saya tadi nih. Insight-nya banyak sekali, luar biasa. Mungkin closing statement dulu dari Mas Daus ya. Tentang tadi fenomena tadi lah. Iya. Fenomena tadi kita ngomong dari TikTok loncat ke mana? Nggak boleh ngasih HP. Macam-macam ya. Ya gini aja sih kalau saya ngelihatnya sebagai konklusi kita semua ya di sini ya. Kita ngomongin nggak jauh dari gadget ya. Nah berarti sebelum kita memberikan gadget kan gini ya. Anak-anak nanti sekarang sedang digalakan tentang 5G ya. 5G ya. Betul. Dulu persoalan tentang 4G, sekarang ke 5G. Ya, berarti kan orang apa-apa kan udah nggak kalau anak-anak kan tuh nggak ngelek gitu. Nggak ngelek. Lancar. Iya, tapi kalau kita orang dewasa mungkin, halo, ya, tadi ngomong apa ulang nggak? Kalau kita begitu kan ya. Tapi kalau anak kan nggak ngelek mulu gitu ya. Nah, artinya berarti kan ada dua hal yang berbeda ya. Semakin cepat teknologinya nanti gitu ya, tapi tidak dibarengi dengan kecepatan teknologi anak memilih mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang tepat, mana yang sesuai sama usia saya. Nah, itu berarti kita nanti akan terjadi degradasi yang luar biasa. Teknologinya penggunanya masih di sini-sini aja. Betul. Anak-anak taunya cuman gadget itu cuman game aja. Padahal bisa ini ya. Kayak kemarin waktu di Asian Game ya, menjalankan mobil tanpa awak ibaratnya gitu. Nah, jadi maksud saya adalah kita bicara literasi digital nih. Berarti mengajarkan yang positif, yang negatif. Berarti sebelum mengajarkan, sebagai orang tua, sebagai pendidik, membuka diri untuk ikut belajar. Belajar itu sebetulnya nggak mesti jadi mahir. Karena kan masing-masing kita pasti kan punya bidangnya. Tapi bagaimana kebutuhan belajar kita untuk membimbing, mendampingi si anak. Nanti kalau kita udah ngajarin, bilang aja, Mah, terus TikTok kayak gimana lagi? Mama taunya cuma itu. Tapi anak tahu, ternyata orang tua saya juga udah bisa ngasih tahu. Sisanya saya gitu. Jadi kita membuka diri agar
Jangan sampai dengan nggak tahu, cari aja di Google, cari di Google gitu ya. Nanti ketika ada hadis ya, salah satunya itu kan kalau ditinggal orang meninggal itu kan didoakan sama orang anak yang soleh ya, gitu ya. Nanti yang didoain orang tuanya Google gitu. Waduh, ini iya karena Google is everything gitu kan. Dia tahu maunya saya gitu ya. Google ya. Karena ada orang doa lewat Google. Iya. Nah, saya mau doain orang tua saya yang mana yang melahirkan saya itu doang gitu ya. Tapi interaksi dalam dunianya saya punya kan mau Google. Didoain YouTube. Kan literasi digital tadi juga kan mungkin sekarang eranya TikTok. Mungkin kedepannya ada lagi yang baru ya Mas. Jadi orang tua pendidik tetap harus up to date gitu berarti ya Mas Daus ya. Betul. Jadi jangan terjebak juga sih menurut saya sih sama satu platform ya, karena pasti nanti ada suatu challenge yang berbeda-beda. Betul. Itu sih mudah-mudahan bisa ditanggap ya. Mantap. Semoga bermanfaat buat Mas dan Mbak Guru tentunya. Dan orang tua. Dan orang tua tentunya. Karena kita sebagai orang tua juga ngerasain manfaatnya di obrolan hari ini. Iya. Setidaknya saya tenang setelah obrolan ini bahwa keputusan saya tidak memberikan handphone didukung oleh Mas Daus. Maaf ini saya nggak dipaksa-paksa ya, nggak disogok-sogok. Nggak ada rekayasa sebelumnya ya. Berarti ini juga bermanfaat buat kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Nah, ya kan, siapa tahu kan ternyata guru saya harus nih dibikin pelatihan misalkan. Guru saya nih harus diberikan informasi seperti ini, kebijakannya dan sebagainya. Pelatihan literasi digital tadi kali ya. Betul. Nah, sebenarnya guru kreatif juga tujuannya sebenarnya itu tuh Mas Daus. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak Mas Guru dan Mbak Guru yang belum berhasil mengejar perkembangan teknologi digital gitu ya Mas Daus ya. Jangankan di daerah gitu ya. Kita mungkin dekat-dekat Jakarta, Bekasi gitu ya, itu mungkin masih ada gitu ya. Jadi itu tujuannya juga. Dan semoga mungkin nanti guru kreatif bersama Mas Daus dan sahabat Diar gitu kita bisa kolaborasi. Insyaallah, bismillah ya, doakan program untuk membuka wacana atau pengetahuan guru tentang literasi digital ya. Termasuk pendidikan seksualitas pubertas tadi ya. Betul. Dan seksualitas pubertas yang mungkin masih tabu untuk dibicarakan. Padahal itu urgent banget tuh. Waduh, Masya Allah. Itu yang poinnya yang menjadi berpengaruh besar terhadap perkembangan remaja nantinya gitu ya. Saya kasih tahu ilustrasi boleh ya? Boleh, silakan. Sedikit. Silakan. Ya. Kalau zaman kita dulu gini, banyak orang tua yang kalau misalkan untuk ngomongin masalah ini gitu ya. Terus kata-kata yang keluar biasanya gini. Dia masih kecil, ntar aja kalau udah gede tahu sendiri. Gitu ya, ntar aja kalau udah gede tahu sendiri ya. Persoalannya sekarang kan banyak media. Ya. Jadi sebelum dia besar dia udah tahu sejak dini gitu ya. Mas Mae belum tahu sendiri udah nyari tahu dia. Benar, dan itu mungkin terjadi anak kita. Betul. Dan apalagi bahkan sekarang. dan bahkan gitu ya, lebih tahu anak pada orang tuanya jadi. Iya, betul. Gitu. Dan orang tua udah kegagapan ngomongnya sama anak gimana gitu. Karena tidak terbiasa tadi ya, jadi salting sendiri nih mau membahas itu. Terus masih mau ngomong Google gitu. Oke, next kita akan tapping masalah pendidikan seksualitas. Ya. Pokoknya banyak topik-topik yang menarik lah. Ya. Tunggu aja lagi nanti bareng. Makasih Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Episode kita panjang kali ini. Jangan di skip, subscribe, like dan bagikan ke teman-teman, ke Mas Guru dan Mbak Guru lain. Jika ini ada manfaatnya. Oke, terima kasih Mas Daus, terima kasih banyak. Sama-sama. Respect dari kami, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Mahai. Semoga sehat-sehat terus. Mas Mahai makasih, Mas Guru dan Mbak Guru terima kasih. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.